berikan kepada kelompok kami. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan. Yang pertama, toksikologi ikan akuarium. Ikan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan perairan sekitarnya, membuat mereka rentan terhadap oksidasi yang terbawa air. Sebagian besar ikan akuarium hidup dalam sistem tertutup atau harus dikeluarkan secara manual dan ditambahkan untuk diperbarui, sehingga efek racun terhadap tersebut dapat bersifat kumulatif dan menghancurkan. Sebagian besar kasus keracunan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan dalam pemeliharaan tangki. Kualitas air yang buruk membunuh lebih banyak ikan daripada agen infeksi, menjadikan pendidikan klien sebagai alat pencegahan yang sangat penting bagi praktis akuatik. Artikel ini mencakup diskusi tentang toksitasi yang terkait dengan kualitas air, kemoterapi, pestisida, dan satu rumah tangga. Yang berikut toksitas terkait kualitas air. Yang pertama, toksitasi pH. Fluktuasi pH yang tidak optimal dapat menyebabkan kelesuan, stres, iritasi atau les kulit, perubahan perilaku atau seperti mencoba melompat keluar dari akuarium berkecil. Edema komia, perubahan warna kulit, intasi insan dengan peningkatan produksi lendir, tanda-tanda kemasan, dan kematian. Perubahan pH dapat mengakibatkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh yang membuat ikan rentan terhadap berbagai infeksi atau parasit bagi virus. Asidosis darah dapat terjadi akibat penurunan pH, sedangkan peningkatan pH dapat menyebabkan alikulasi darah. Berikut pengobatan kelainan pH melibatkan peningkatan atau penurunan pH tergantung pada nilai pH dan spesies yang terlibat dan meningkatkan kapasitas bufer sistem dan garis hitam menunjukkan area jendela seperti gambar pada ikan di samping. Yang berikut toksitasi amonia. Amonia adalah produk penyumbang nitrogen utama dari ikan dan juga berasal dari pembusukan senyawa nitrogen atau protein kompleks. Yang berikut toksitasi nitrat. Nitrat dioksidasi menjadi nitrat atau NO3 oleh mikrobak. Yang berikut toksitasi nitrat. Nitrat dioksidasi menjadi nitrat atau NO3 oleh mikrobakteri dan mikro lainnya. Dia adalah senyawa nitrogen yang paling tidak beracun, tetapi telur dan benih mungkin lebih sensitif terhadap oksidasi daripada ikan dewasa. Penyebab paling umum untuk peningkatan nitrat adalah jarang hangat dengan air. Penyebab lain mirip dengan yang terdapat untuk toksitas amonia. Yang berikut toksitasi klorin dan kloragamin. Klorin ditambahkan ke air untuk membunuh mikroorganisme dan sangat beracun bagi ikan. Penyebab paling umum dari klorin atau keracunan tambang pada ikan akuarium terjadi ketika ditambahkan tanpa sebelumnya dengan deklorinasi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Widianti Rataneo, NIM 20130010034. Saya akan melanjutkan materi tentang toksisitas formalin. Nah, ikan yang terkena toksisitas formalin biasanya menggambarkan tanda-tanda pernapasan, misalnya perpipaan, aktivitas menurun, kehilangan keseimbangan, berenang tidak menentu, kelebihan memproduksi jus, perubahan warna, dan mortalitas. Nah, materi yang berikut toksisitas terkait makanan. Toksisitas terkait makanan terjadi karena pembusukan makanan, kontaminasi makanan, penambahan bahan yang berpotensi beracun pada makanan, keseimbangan yang tidak tepat, diet sebelumnya, dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan secara berlebihan atau beracun. Nah, beberapa protein tumbuhan polong-polongan yang mengandung asam amino non-esensial telah ditemukan menjadi racun ketika diumpahkan ke ikan.
itu akan mengakibatkan pertumbuhan berkurang. Leucin asam amino esensial telah dilaporkan menyebabkan toksisitas pada ikan perut pelangi. Nah, ada beberapa tanda klinis termasuk skoliosis, sisik cacat, dan opercula. Dan masih ada lagi spongiosis epidermis. Vitamin yang larut dalam lemak A, D, dan E dapat menyebabkan keracunan bila dikonsumsi berlebihan oleh ikan. Itu dia akan menyebabkan skoliosis, sisik cacat, dan opercula. Yang berikut, kadar zat besi yang tinggi dalam air dapat menyebabkan pengendapan oksida besi. Lapisan oksida besi yang berat pada insang dapat menyebabkan fusi pipi dan penyakit insang yang parah. Baik, inilah video dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman dalam penjelasan. Kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.